syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya kita semua sehat-sehat karena pemeliharaan Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus memberkati berlimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah tergabung dalam online service dari Grace of Christ Community Church. Hari ini kita pasti diberkati oleh firman Tuhan, dan kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya telah diberkati. Itu sebabnya sebelum mulai, persiapkanlah Alkitab saudara, persiapkanlah roti dan anggur serta minyak zaitun. Kita akan memuji dan menyembah bersama. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Dan kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga, dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami berterima kasih ya Bapa, kami semua telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Dan kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, urapilah Pastor Joshua Tumakaka untuk menyampaikan kabar baik, dan kami percaya firman Tuhan hari ini memberkati kami, menyembuhkan kami, memberi kekuatan bagi kami yang lemah. Dan kami percaya itu semua karena anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.
Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara, kita bersuka cita hari ini. Dia Tuhan yang layak kita sembah, Dia layak ditinggikan dan diagungkan sampai selama-lamanya. Kita ingin muji nama Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Katakan Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan selamanya. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Mari angkat pujian ini dengan sukacita. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, 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 Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Haleluya, beri sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya persilakan kita kembali duduk. Dan saat ini mari siapkan hatimu. Kami ingin menyembah-Mu Bapa. Sebab Engkau yang datang dari surga. Untuk kami semua saat ini. Untuk menebus setiap dosa-dosa kami Bapa. Kami berikan hati kami kepadamu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Yang berkenan bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang mulia. Engkau yang layak dipuji sampai dengan selama-lamanya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus. Puji, hormat dan kuasa.
suaramu bersama-sama. Mulia, sembah Raja mulia. Katakan bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Puji, hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, ditinggikan, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir dimuliakan
Mari nyatakan syukurmu kepada Tuhan saat ini. Mari bersyukur dan bersyukur untuk kehidupan yang kau jalani saat ini. Mari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan saat ini. Karena hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang luar biasa bersama Tuhan. Kina masyakara basyakara basyakara. Kina masyakara wala basyakara. Kina baba para basyik ini dirina. Biar kekuatan yang baru berlimpah-limpah Tuhan untuk anak-anak-Mu Bapa. Biar kasih-Mu tercurah Tuhan bagi kami Tuhan. Kina masyakara basyakara. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus. Puji namamu Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Haleluya Tuhan. Kami tetap ingin menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Masyakara la masyakara. Masyakara masyakara masyakara. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus.
Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus karena kami telah sampai di pertengahan Desember 2020 dengan selamat. Dan tanpa terasa kami telah melalui sebagian besar tahun ini, semua hanya karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Bahkan kami telah sampai di masa-masa untuk merayakan Natal. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah pintu keselamatan Bapa. Dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Maka karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami sekarang telah menerima pendamaian dengan Bapa. Dan biarlah semua orang dan setiap pribadi dan setiap keluarga kembali menerima damai sejahtera. Menerima pengampunan, menerima pendamaian, ada kerukunan, ada kasih yang daripada-Mu ya Bapa. Agar di saat-saat seperti ini kami kembali bersyukur, berterima kasih karena Engkau memanggil kami untuk masuk ke dalam terang Kristus, di mana tidak ada lagi sakit penyakit. Semua penyakit kami disembuhkan, tidak ada lagi luka. Setiap luka kami dipulihkan. Dan kami percaya Engkau hari ini memberkati kami. Roh Kudus, Engkau yang menjamah, membuka setiap hati yang mendengar kabar baik yang disampaikan ini. Untuk percaya kepada Bapa yang benar dan kepada Yesus Kristus yang Engkau utus. Dan inilah kebenaran. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit naik ke sorga. Maka kami hari ini telah menjadi orang-orang benar. Dan segala dosa kami telah diampuni. Dan biarlah memasuki masa Natal ini kami bersyukur untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi bangsa dan negara dan sesama. Dan bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus, urapi setiap kata kalimat lidah bibirku memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Apabila saudara sedang berdiri, bersyukurlah dan bersukacitalah. Kita akan bersama-sama mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini, bersukacitalah, terang Kristus memanggil kita. Bersukacitalah. Oke, bersukacitalah. Senyum dulu semuanya. Kita tepuk tangan dulu yang heboh buat Tuhan Yesus Kristus. Karena terang Kristus memanggil kita. Jadi banyak orang mungkin yang lagi nunggu nih ada panggilan kerja apa lagi, nunggu untuk jabatan yang baru, nunggu panggilan untuk punya partner yang baru, bisnis yang baru di masa-masa seperti ini. Dan hari ini juga mungkin beberapa orang berpikir nanti Natal bagaimana, apakah kita bisa berkumpul bareng, bisa ke gereja lagi kayak zaman dulu. Tapi hari ini marilah kita bersukacita dan berfokus kepada Yesus Kristus yang mengasihi kita. Karena ada panggilan dari surga yang mau memberkati kita. Dan kehendak Bapa, kita tidak kembali lagi pada kemuliaan yang lama karena kita bukan lagi orang-orang yang hidup di zaman Israel zaman dulu atau di zaman perjanjian yang lama, di mana kita harus berkumpul di satu tempat zaman dulu Yerusalem untuk menerima hadiratnya. Tapi hari ini karena Kristus dimanapun kita berada, Dia hadir bersama-sama kita. Haleluya. Dan ini adalah anugerah buat kita. Itu sebabnya kita mau membaca satu firman, dan firman ini adalah tulisan Petrus. Petrus menulis untuk jemaat-jemaat di berbagai tempat, dan tulisan itu juga sekarang sampai kepada kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 dan 10. Secara konteks berbicara Yesus batu penjuru. Dan Yesus sebagai batu penjuru telah dibuang. Berbicara batu penjuru, bicara suatu pembangunan rumahnya Tuhan. Dan batu yang dibuang itu sekarang menjadi kehidupan kita. Sehingga kita sekarang menjadi batu yang hidup, yang dibangun. Sehingga kita semua menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan dalam konteks itu dia berkata di ayat 9 dan 10. 1 Petrus 2, demikian firman-Nya.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Bapa sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Bapa, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi ucapan Paulus ini dalam bentuk surat ditulis untuk jemaat-jemaat yang tersebar di Asia Kecil, juga termasuk di daerah Galatia, Kapadokia, Bitinia, dan termasuk buat kamu dimanapun kamu berada saat ini. Dia berkata kepada Israel, kamu telah tersandung. Kenapa? Karena Israel menolak Yesus Kristus sebagai Mesias yang menderita. Israel menantikan Yesus Kristus yang adalah Mesias sebagai Raja. Dan itu akan tetap terjadi nanti waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tapi waktu dia datang pertama berhadapan dengan Yahudi, Yesus datang dalam setting Yahudi. Yesus ditolak karena Yesus saat itu datang untuk menanggung segala dosa. Nah, karena Yesus menanggung segala dosa ini disalib, ditolak oleh Israel, maka Petrus berkata kepada bangsa-bangsa lain termasuk kepada kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Chosen, terpilih, dipilih oleh Bapa. Dipilih untuk apa? Untuk memberitakan terang yang ajaib, yang kepada terang itu kita sekarang dipanggil untuk hidup di dalamnya. Menggunakan kata imam, imamat, imam-imam, tapi imam-imam yang keturunan raja, rajani. Zaman dulu raja adalah raja, imam adalah imam. Ketika raja dan imam dipersatukan itu hanya terjadi di dalam Yesus. Nah, karena Yesus kita sekarang menjadi imamat yang rajani. Tersenyum dulu untuk hal itu, katakan amin untuk hal itu. Karena raja memperoleh semua hak-hak kerajaannya bukan karena melakukan segala sesuatu. Raja mempunyai hak-hak karena kelahiran. Artinya kalau bapak emaknya bukan raja, dia tidak akan bisa jadi anak raja. Itu kerennya raja. Jadi walaupun dia lahir, maaf, bodoh, gak ganteng, gak keren, gak cantik, gak pinter. Kalau dia lahir dari anaknya raja, dia raja. Dan hebatnya raja, apa yang dia ucapkan digenapi di dalam wilayah kerajaannya. Itu sebabnya kehendak Bapa bukan kita ke sorga. Kehendak Bapa kerajaan sorga ke bumi. Nah, dalam konteks kerajaan sorga ke bumi, sumber-sumber kerajaan yang mau dibawa ke bumi. Itu sebabnya dalam keadaan sekarang kita sudah mau memasuki tinggal beberapa minggu lagi, 2 minggu lagi udah selesai tahun 2020. Banyak orang yang kecewa, kepahitan, takut, khawatir. Karena sumber-sumber dari dunia ini sudah mulai habis. Bahkan beberapa tidak terkoneksi lagi dengan sumber-sumber dunia ini. Sehingga sepertinya sudah tidak punya pengharapan. Tuhan sekarang ingatkan kepada kita, ada panggilan dari Dia. Kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu adalah imamat yang rajani. Makanya Tuhan Yesus dengan berani ngomong begini, apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan terlepas di surga. Tuhan kayak mau kasih tahu surga menantikan apa yang menjadi keputusanmu di dalam Dia. Itu sebabnya kehendak Bapa yang pertama, kita bersyukur karena kita dipanggil di dalam terangnya. Makanya menggunakan kata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, bangsa yang dipisahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya Bapa. Di dalam karirmu, di dalam usahamu, di dalam kayak saya melayani. Di dalam seluruh aspek hidupmu dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan bekerja bagi kemuliaannya Bapa di surga. Bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Itu sebabnya dunia ini bukan tempat kita mencari kekayaan. Dunia ini tempat kita melayani umat Tuhan, memberkati sesama, memberkati bangsa dengan sumber-sumber yang Bapa surgawi sediakan buat kita.
Nah itu sebabnya Tuhan memanggil kita di dalam terang. Deklarasi pertama Tuhan Yesus tentang terang ada di dalam Yohanes 8 ayat 12. Ketika ada seorang perempuan yang harusnya dibunuh, dilempar dengan batu karena pelanggaran hukum Taurat karena dia kedapatan berzina. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu, adakah orang yang mau melempar batu itu? Kemana mereka semua? Mereka semua sudah pergi. Karena Tuhan katakan yang tidak berdosa lempar duluan. Dan mulai dari yang paling tua semuanya taruh batu mereka. Artinya tidak ada yang tidak berdosa. Kecuali satu, Yesus. Jadi harusnya Yesus yang bisa menghukum wanita yang kedapatan berzina itu. Tapi toh Yesus katakan, aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan sesudah Tuhan Yesus mengucapkan perkataan itu, Yohanes 8 ayat 12 Tuhan Yesus ucapkan. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Dalam teks itu dikatakan, bisa dibaca Pak ayat selanjutnya Pak, ayat 13 ya. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jadi dikasih tahu bagaimana Tuhan mendeklar kepada orang banyak dan dikasih tahu kepada orang Farisi yang menolak kebenaran Yesus. Kenapa? Karena kalau kita baca konteksnya di ayat itu pagi-pagi benar kejadiannya. Jadi matahari baru mau terbit. Orang-orang tahu semua yang berkeliling di situ bahwa perempuan itu harus mati, gambaran kegelapan. Tetapi Tuhan Yesus kayak menyingkapkan terang untuk kasih tahu wanita itu tidak mati, dia hidup karena ada Yesus yang mengampuni. Karena ada Yesus yang mengampuni, wanita itu hidup. Kenapa? Karena Yesus tidak menghakimi dia. Dan kemudian Tuhan Yesus berbalik melihat kepada orang banyak, akulah terang dunia. Dia katakan demikian. Dan ketika dia declare orang banyak, akulah terang dunia, ada orang yang lain yang tidak percaya. Untuk kasih tahu, orang yang tidak percaya ini tetap ada di dalam kegelapan. Karena walaupun matahari tetap ada, tetapi orang yang tidak percaya Yesus tidak ada di dalam pengampunan. Tidak di dalam anugerah kasih karunia Bapa yang diberikan. Itu sebabnya kita sekarang dipanggil bukan untuk seperti orang Farisi itu, untuk dipanggil masuk ke dalam terang itu. Karena di dalam terang Kristus, maafkan saya, tidak ada penyakit. Makanya ketika Yesus berjalan, semua yang sakit sembuh. Di dalam terang Kristus, maafkan saya, tidak ada kemiskinan. Makanya waktu Yesus dia suruh murid-murid membagikan roti kepada 5.000 orang, hanya ada 5 roti. Tuhan Yesus mengucap syukur, pecahkan, dia makan, dia beri makan, murid-murid membagikan roti yang dipecah-pecahkan kepada 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Sampai 2 kali dia lakukan. Dan yang terakhir sisanya 7 bakul. Dia lakukan untuk 4.000 orang. Untuk kasih tahu apa? Di mana Yesus hadir tidak ada kekurangan. Katakan amin untuk hal itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan terang, itu bukan sekedar terang, tapi di situ ada berkat, ada perlindungan, ada penyediaan atas segala keperluan kita. Bahkan yang luar biasa, ada proteksi dari kehidupan kita. Nah, kehendak Bapa kita hari ini sadar ada panggilan itu. Jadi kalau ada orang yang mulai berpikir di tahun ini, aduh, aku menantikan panggilan pekerjaan yang lebih baik, bisnis yang lebih baik, bisnis partner yang lebih baik, pangkat yang lebih baik. Saya tidak menentang hal itu, tapi di dalam kerajaan surga itu adalah tambahan yang akan engkau terima secara otomatis ketika engkau percaya bahwa di dalam Yesus segala dosamu sudah diampuni. Haleluya. Dan apa yang saya sebutkan ini disebut kerajaan terang. Paulus di dalam Kolose pada pasal 1, pada ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12 kita akan baca. Demikian firman-Nya. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar,
untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Bapa, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Di dalam kerajaan terang. Jadi yang pertama, di dalam masa-masa kita mau memasuki Natal tahun 2020 ini, taruh kesadaran bahwa Tuhan sedang memanggil kita untuk masuk ke dalam terang Kristus. Kalau kamu lagi susah, kalau kamu lagi banyak tantangan, percayalah, dikatakan di dalam terang itu kamu menerima kekuatan dan kuasa dari kemuliaan Tuhan yang membuat kamu dan saya dapat menanggung segala sesuatu dengan apa? Tekun dan sabar. Dan bersukacitalah. Karena di dalam kita diberi segala sesuatu yang baik untuk kita dapat berbuat baik bagi semua orang. Jadi sebelum kita menerima apa yang disebut tambahan di dalam kerajaan, memasuki Natal ini kembali kita imani bahwa ada terang Kristus memanggil kamu. Terima kebenaran itu, terima terang itu. Dan terang itu berhubungan dengan pengampunan. Hiduplah di dalam damai sejahtera. Mari kita saling kasih, saling mengampuni dalam rumah tangga. Biarlah suami, istri kembali dipulihkan, orang tua, anak, menantu, mertua, keluarga besar kita imani semuanya dipulihkan. Dan biarlah di dalam memasuki Natal 2020 ini, kita semua ada di dalam kerajaan terangnya. Percayalah, penyakitmu sembuh, lukamu pulih, dan keluarga kita semua diberkati. Bahkan sebelum kita merancangkan hal-hal yang baik untuk memasuki 2021 nanti, Tuhan katakan dia sudah persiapkan. Bahkan segala hal yang baik yang akan memberi buah, dia sudah persiapkan. Dan percayalah itu akan terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku. Tersenyumlah, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, kita akan baca sekali lagi ayatnya. Mari Pak, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Bapa sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia kepada siapa? Kepada kamu, kepada saya. Bersukacitalah, saya sangat bersukacita karena hari ini masih bisa memberitakan kabar baik melalui fellowship online ini. Tidak terasa kita sudah mau melewati 2020, bayangin Tuhan pelihara kita masih sehat sempurna. Ini semua karena anugerah, katakan amin untuk itu. Kita kamsya, kita thank you sama Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik. Supaya kita bukan bercerita tentang sesuatu, tetapi kehidupan kita adalah berita yang menjadi berkat buat banyak orang. Kalau pernah dengar Maria Magdalena, ketika dia menerima pengampunan di dalam Yohanes 11 yang kita baca, maafkan saya Yohanes 8, ayat 10, 11, 12 yang kita baca tadi, dia pelacur yang diampuni oleh Yesus. Di dalam Yohanes 12 dia memecahkan buli-buli isinya minyak wangi, narwastu, seharga 300 dinar. Bahkan ada yang bilang ngapain uang sebanyak itu disia-siakan. Tuhan bilang orang miskin selalu ada, tetapi aku tidak selalu ada. Jadi kasih yang merubah Maria Magdalena membuat hidupnya menjadi berkat. Memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu pernah baca di dalam 1 Raja-Raja pada pasal 17. Di dalam ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-15 kita baca. 1 Raja-Raja 17. Itu juga ada seorang janda di Sarfat. Elia ketemu janda itu. Tuhan bilang sama Elia, kamu akan aku pelihara, kamu tidak akan kelaparan. Dan waktu Elia pergi ketemu janda itu bukan seorang janda yang kaya, malah janda yang miskin.
Dan Elia berkata kepada perempuan itu, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Apa yang perempuan itu katakan? Bahwa aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya adonan dan kayu kering lagi dicari untuk bikin roti untuk dimakan kemudian mati. Tapi dia katakan, Elia katakan, buatlah seperti yang kau katakan, buat itu bagiku. Kita perlihatkan teksnya, tolong diperlihatkan teksnya. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jadi di masa kekeringan dia tinggal punya sedikit, tinggal punya kecil. Tapi kemudian disuruh buat lebih kecil lagi, kasih buat Elia. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Demikian firman-Nya. Sebab beginilah firman Tuhan, Bapa Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, walaupun adonan yang sedikit harus dibagi. Supaya kita paham, dipanggil kepada terang Kristus itu dipanggil ke dalam suatu sistem hidup yang percaya bahwa di dalam pengampunan dosa itu ada sumber yang berasal dari Bapa di surga yang melebihi kemampuan kita mengadakannya. Itu sebabnya di masa pandemi orang akan seperti habis-habisan, dan beberapa orang yang tidak memahami konsep yang disediakan Bapa di surga berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya dengan khawatir. Tapi kamu dan saya yang mengerti kebenaran kerajaan terang, kamu dan saya rest, menjadi berkat, bahkan berani menabur karena kamu tahu di dalam kerajaan surga beda konsepnya. Di dalam kerajaan dunia apa yang kamu bagikan sisanya sedikit. Tapi dalam kerajaan dunia apa yang kamu bagikan di dalam Kristus sisanya jauh lebih banyak. Makanya 5 roti dipecahkan sisa 12 bakul. Dipecahkan makin banyak sisanya. Dipecahkan makin banyak sisanya. Itu sebabnya di dalam Kejadian 26, kita perhatikan Kejadian 26. Pada ayatnya yang pertama dan kedua. Mari kita baca. Kejadian 26 ayat pertama dan kedua. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayatnya yang ke-12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Oke, tersenyum dulu semua buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu, katakan amin, dan iman itu terjadi bagi kita semua. Kenapa? Maaf ya, di dalam konteks Kejadian 26 belum ada Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Jadi kalau di dalam Kejadian 26 dikatakan Tuhan sampai menemui Ishak. Di masa kekeringan Tuhan datang menemui Ishak, anak perjanjian. Jangan pergi ke Mesir. Mesir terkenal dengan sungai Nil, artinya tidak ada kekeringan. Artinya pergi ke tempat subur di mana di situ dapat memperoleh kehidupan. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu justru jangan pergi ke situ. Tuhan khusus datang untuk bilang kamu jangan pergi ke Mesir. Untuk Tuhan kasih tahu bahwa Tuhan sanggup memelihara Ishak dengan sistem kerjanya Tuhan, karena dia sanggup menggenapi firman-Nya. Tuhan tidak berkuasa kalau dia memberkati kita di masa penuh berkat bagi seluruh dunia. Tapi kalau di masa pandemi semuanya sudah kekeringan, tapi kamu dan saya masih diberkati, berbahagialah dan bersukacitalah. Karena sesungguhnya kamu dan saya sedang hidup di dalam kerajaan terang karena kasih karunia-Nya. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena itulah kenyataannya. Pada saat kita memulai pelayanan online ini juga kita nggak mikir gimana caranya bisa bertahan. Dan sampai saat ini kita masih bisa diberkati dan masih bisa tersenyum dan bersukacita.
Supaya kalau kamu lagi susah, lagi menderita, lagi merasa Tuhan kok hidupku seperti ini, imani ada terang Kristus yang sedang memanggil kamu. Bersukacitalah untuk itu. Dan mulailah berbagi dan mulailah belajar menabur. Supaya kamu diberkati dengan melihat bahwa apa yang kamu imani akan dilipat gandakan. Makanya dikatakan di dalam kitab Kolose, diberikan kekuatan dan kemuliaan Tuhan sendiri akan menyatakannya bagi kamu, yaitu kamu dan saya diberi ketekunan dan kesabaran. Kenapa perlu ketekunan dan kesabaran? Supaya pada akhirnya terbukti bahwa yang tetap percaya yang akan menerima hasilnya. Yang tetap percaya. Dan siapa yang tetap percaya? Yang terus menerus mendengar kabar baik. Yang terus menerus secara konsisten mendengar Yesus yang penuh kasih. Jadi yang pertama, Tuhan memanggil kita di dalam terang kasih-Nya. Bersukacitalah untuk itu. Katakan amin untuk itu. Katakan kepada orang-orang yang ada di dekatmu, Tuhan memanggil kamu di dalam terang kasih-Nya. Supaya kita memasuki Natal ini dengan iman itu, bahwa Tuhan sedang memanggil kita di dalam terang itu. Nah yang kedua, Dia panggil kita di dalam keadaan kita sebagai apapun juga. Gak usah tunggu jadi sukses, hebat, dan kita sekarang lagi susah untuk menjadi berkat. Dalam keadaan kamu seperti ini, mulailah menjadi berkat. Belajarlah memecahkan apa yang ada padamu dan memberkati banyak orang, memberkati orang lain. Belajarlah menabur bagi pelayanan dengan iman. Bahwa di tahun ini juga Tuhan akan menjadikan apa yang menjadi bagianmu lipat kali ganda. Bukan karena kamu sanggup, tapi karena Dia tidak bisa berdusta. Dan itu juga yang sedang terjadi bagi banyak kehidupan, termasuk di dalam pelayanan kita di tempat ini. Nah yang ketiga, Bapak memberitakan kepada kita damai sejahtera. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 10 yang tadi kita baca, kita perlihatkan sekali lagi screen ayat ini. Dikatakan apa? Kamu yang dahulu bukan umat Bapa, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi sesudah dikatakan kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih. Kamu akan dipanggil untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Bapa yang luar biasa. Untuk masuk ke dalam terang yang ajaib. Dikatakan bahwa kita dulu bukan umat, sekarang jadi umat. Dulu bukan orang yang dikasihi, sekarang menjadi orang yang dikasih. Yang dulu bukan orang yang dikasihi, sekarang menjadi orang yang dikasihani. Tujuannya supaya apa? Supaya bagian yang terakhir ini, bagian yang ketiga, kita mengerti bahwa banyak orang di luar sana di masa pandemi ini merasa dia sedang terhukum, dia sedang terdakwa, dia sedang mati angin, dia sedang mati langkah, dia udah gak punya kesempatan lain, dia udah gak punya apapun. Padahal Yesus datang untuk memberkati dia. Dan biarlah melalui kamu hari ini, Roh Kudus akan bekerja melalui kamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang itu. Untuk memberitakan kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi kamu. Tuhan sanggup memberkatimu, Tuhan sanggup memulihkan kamu. Marilah kembali hidup di dalam damai, hiduplah di dalam kasih. Marilah saling mengampuni, saling beriman untuk percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati. Karena itulah yang menjadi berkat sesungguhnya yang Tuhan berikan bagi kita. Supaya kita menjadi percaya. Kalaupun kamu sudah tidak mempunyai apapun, sepanjang kamu memiliki kerajaannya dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan sanggup tambahkan kepada kamu. Ya kita tidak tahu apakah akan ada izin untuk pertemuan di dalam ibadah Natal. Kita tidak mempunyai kepastian tentang itu sekarang. Tapi biarlah kamu paham. Kita semua sadar paham. Di zaman Israel harus Yerusalem. Di zaman Israel harus di bait suci. Tapi bait suci itu sudah dirobohkan dan bait suci itu adalah Yesus. Dan Yesus sudah bangkit, menang atas maut, dan Dia ada di sorga mencurahkan Roh Kudus-Nya. Untuk kasih tahu bahwa kitalah bait suci itu. Kalau zaman dulu kita maunya ngumpul di satu tempat untuk memuji Tuhan, baiklah sekarang kita memuji Tuhan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Yaitu apa? Kita bukan datang ngumpul di satu tempat, tapi dimanapun kamu berada, pergilah dan berkatilah banyak orang. Pergilah sembuhkan orang sakit. Pergilah kepada teman-temanmu katakan, dosamu sudah diampuni.
Pergilah kepada orang-orang yang berbuat dosa, katakan Tuhan tidak memperhitungkan dosamu dan jangan berbuat dosa lagi. Pergilah kepada orang-orang yang kau benci dan katakan kasih Tuhan ada pada kita, marilah kita berdamai. Pergilah kepada banyak orang dan menjadi percaya. Karena Tuhan mau memberkati banyak orang melalui hidupmu. Karena apapun yang terjadi, sesungguhnya di dalam 1 Petrus 2 itu kalau kita baca pada ayat 6-nya, di situ dikatakan batu penjuru itu sudah dibuang supaya bagi yang percaya tidak dipermalukan. Dan batu itu yang dibuang sekarang telah menjadi batu penjuru yang hidup, namanya Yesus Kristus. Supaya memasuki Natal ini kita bersuka cita karena terang Kristus memanggil kita. Dan dia memanggil kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kamu dan saya tidak akan pernah kekurangan lagi. Dan penyakitmu disembuhkannya, lukamu dipulihkan, dan kita semua pasti diberkati. Selamat memasuki Minggu Natal, dan biarlah yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan rumah tangga keluarga kita semua hidup dalam damai sejahtera. Taruh tanganmu di dada, dan terimalah anugerahnya. Dia memanggilmu untuk masuk ke dalam terangnya. Dia memanggilmu untuk masuk dalam kerajaan terangnya. Di dalam kerajaan terang itu tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada luka, tidak ada duka. Di dalam kerajaan terang itu ada pengampunan, ada kasih Bapa yang melimpah-limpah, yang mau menyatakan kepadamu bahwa kamu akan membawa berita kabar baik kepada banyak orang tentang perbuatan-perbuatan Yesus Kristus yang besar, yang telah menguduskan kita, menjadikan kita umat imamatnya yang rajani, milik kepunyaannya untuk diberkati. Pergi kepada banyak orang, katakan kebenaran ini bahwa Bapa mengasihi, Bapa menyembuhkan, Bapa memberkati. Pandemi ini bukan segala-galanya. Pandemi ini hanya suatu tanda bahwa dia sanggup memberkati kita, dia sanggup pelihara kita, dia sanggup memberikan pengharapan. Bahkan melalui apa yang kita tabur karena iman, Bapa akan memberkatimu 100 lipat kali ganda. Dan biar apa yang menjadi berkat bagimu akan memberkati banyak orang karena kasih Kristus melimpah-limpah atasmu. Dan inilah kabar dan berkat yang sesungguhnya, bahwa segala dosamu sudah diampuni, dan kamu dan saya menjadi bagian di dalam kerajaan terang Kristus. Roh Kudus, buka hati setiap kami, berkati kami semua, dan biarlah yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, dan kami semua diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah.
kesukaan bagi dunia. Penebus datanglah, beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Bagi dunia, kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia. Mari kita angkat roti saja, kita bersyukur. Kita menerima panggilan Kristus membawa kita kepada kerajaan terangnya, dan kita mau bersuka cita hari ini mengingat kasih Bapa yang begitu besar. Tuhan Yesus telah dikorbankan, mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, sehingga kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah dibenarkan, disucikan, menerima anugerah, kasih karunia dan kebenaran yang berlimpah-limpah. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus segala penyakit kita sembuh hari ini. Dan kita bersyukur oleh kuasa Roh Kudus kita diberkati, bebas dari segala kutuk, untuk hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus, memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman, untuk hidup berbuah bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pengorbananmu, untuk kasih-Mu yang besar. Di atas kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi pendakwaan, tidak ada lagi sakit, penyakit dan penderitaan karena dosa. Semuanya sudah selesai. Dan inilah kehendak Bapa kami hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Memasuki Natal 2020 ini, agar kami semua bersuka cita dan bersyukur menerima panggilan-Mu untuk hidup di dalam terang, di dalam kerajaan terang, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, kita bersuka cita. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini, dan biarlah dengan menerima darah Tuhan Yesus Kristus kita menerima kekuatan dan kemuliaannya untuk pergi memberitakan kepada banyak orang. Sebagaimana dulu kita bukan umatnya, bukan anak-anaknya, sekarang kita telah menjadi umatnya yang terpilih, anak-anak yang dikasihi. Kita yang dulu tidak dikasihi sekarang telah menerima belas kasihan. Biarlah dengan darah Yesus kita menerima kekuatan dan keberanian untuk memberitakan hal yang sama, supaya banyak orang menerima kasih, menerima terang itu, dan bersyukur, bersuka cita bersama-sama kita. Terima kasih Bapa, oleh darah Tuhan Yesus Kristus segala dosa kami telah diampuni. Kami menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus yang telah dikorbankan, dihina, direndahkan dan dihancurkan di atas kayu salib, sehingga kami hari ini menerima perlindungan yang sempurna, menerima proteksi, menerima anugerah kasih karunia dan kebenaran yang berlimpah-limpah untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang tertolak dan disalibkan, agar kami hari ini bersyukur menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu tubuh Kristus yang esa, mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah.
Kami semua akan menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Memasuki Natal 2020 ini kami semua ada di dalam terang-Mu. Di dalam pengasihan dan pengampunan-Mu. Dan hidup di dalam berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Dan kami bersuka cita karenanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak zaitun di tangan saudara, minyak ini dikuduskan sebagai tanda kemuliaan, tanda sukacita, tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Dan dimanapun minyak ini dicurahkan atau dioleskan, ada kemuliaan Tuhan, ada mujizat, ada berkat, ada pengampunan dosa, bahkan ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan kami bersyukur, kami adalah bait suci Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa. Di dalam Kristus kami adalah kebenaran Bapa untuk kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti fellowship bersama Grace of Christ Community Church. Saya sangat percaya kita telah diberkati di dalam segala kelimpahan karena Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari dukung pelayanan ini supaya kabar baik yang kami sampaikan dari tempat ini bisa sampai kepada bangsa-bangsa, kepada setiap orang, supaya setiap orang yang mendengar kabar baik mereka akan menerima keselamatan yang kekal sama seperti kita. Puji Tuhan. Kami percaya saudara, setiap persembahan saudara yang saudara beri dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berjanji akan diperhitungkan sebagai kebenaran bagi saudara. Dan setiap persembahan saudara kita pastikan kita akan pakai untuk menuai jiwa-jiwa, memperluas pelayanan ini, kerajaan sorga, melalui pelayanan Grace of Christ Community Church. Dan kami percaya bahwa semua kebutuhan kita, apapun kebutuhan saudara, di dalam kebenarannya Tuhan telah sediakan berlimpah-limpah tanpa syarat. Puji Tuhan. Di layar saudara kami sediakan nomor rekening Bank BCA. Saudara boleh transfer Bank BCA 8700 133177 sebagai persembahan online, dan di Bank BCA 8700 105777 sebagai persembahan persepuluhan online. Kami percaya seluruh kehidupan saudara akan sangat-sangat diberkati, berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Dan ada barcode juga tadi di layar saudara, saudara boleh scan. Dan sambil saudara transfer persembahan saudara, saya juga akan beritahukan pengumuman bahwa di layar saudara kami juga telah sediakan nomor-nomor telepon para pastor GCCC, di mana saudara, Bapak Ibu boleh telepon kami, boleh WA kami. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, beban doa saudara, kita percaya, kita sama-sama berdoa, dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Dan kami juga punya program setiap jam 9 malam, setiap hari, saya mengajak kita semua berdoa bersama-sama di tempat kita masing-masing. Dan saya sangat percaya banyak perkara besar yang akan Tuhan lakukan. Bukan hanya dalam kehidupan kita saja, tapi buat bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Lebih-lebih sebentar kita akan merayakan Natal, Bapak Ibu, amin. Kita minta jangan lupa, yaitu berkat yang besar supaya kita bisa bersuka cita merayakan Natal bersama keluarga, bersama komunitas kita. Puji Tuhan. Dan juga kami percaya setiap dukungan saudara bagi pelayanan GCC secara online itu akan sangat berarti.
Makanya ketika saudara membuka link YouTube kami, tolong jangan lupa tekan tombol like dan ada kolom komen. Saudara boleh bagikan kesaksian saudara di mana saudara telah menerima berkat melalui pelayanan ini supaya banyak orang juga diberkati. Dan tombol subscribe-nya. Oke? Puji Tuhan. Terima kasih untuk semua viewer, semua jemaat, semua yang telah menyaksikan fellowship ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebelum menerima doa berkat, saya ajak saudara untuk berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk fellowship yang luar biasa hari ini. Kami semua telah diberkati dengan kabar baik, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus kami telah menerima, memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar, yaitu Bapa yang penuh kasih yang mengasihi kami tanpa syarat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami yang telah memanggil kami masuk di dalam terang-Nya untuk menerima semua berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu di akhir zaman. Terima kasih kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami bersyukur kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang di rumah bersama saya katakan amin. Rahmat anugerah, kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai Tuhan Yesus Kristus Yeshua Masih datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Kita akan bersama-sama pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Kesukaan